Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa RCTV rahimakumullah, berjumpa kembali bersama kami dalam program spesial Ramadan Menyapa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan Radar Cirebon Televisi. Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 15 April 2022, tepatnya hari ke-13 Ramadan 1443 Hijriah, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dengan narasumber. Beliau adalah dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Kiai Haji Selamat Firdaus MAG. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Ya. Mudah-mudahan pemirsa juga pada sehat. Alhamdulillah, insya Allah. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, ibadah puasa merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya adalah diantaranya termasuk istimewa. Ini berdasarkan dari sebuah hadis qudsi yang berbunyi, as-sawmu junnatun fa innahu li wa ana ajzi bihi, yang artinya puasa adalah tameng. Sesungguhnya puasa untuk aku. Allah berkata, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Berdasarkan hadis qudsi ini, bahwa puasa merupakan ibadah yang khusus, yang istimewa, langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan bagaimana menggapai nilai puasa yang berkualitas. Allah menilai puasa kita berdasarkan kualitas nilai puasa kita. Selama 60 menit ke depan kita akan membahas bersama beliau, Bapak Doktor, Bapak Kiai Selamat Firdaus. Baik, pemirsa RCTV rahimakumullah, langsung saja kami berikan kesempatan kepada Bapak Kiai untuk menyampaikan materi sebagai muqaddimah dalam program pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Ustadz Ridwan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas satu tema yang sangat istimewa sekali. Memang di satu sisi ibadah puasa kita tunaikan dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bakti dan taat kita kehadiratnya. Namun di sisi lain, manusia, kita sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki banyak kelemahan, dan memang manusia itu adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lemah, sehingga pasti di sana sini banyak kekurangan, termasuk dalam mengabdi kehadiratnya
dengan menunaikan ibadah puasa ini. Namun bagaimanapun juga kita dituntut untuk melakukan secara maksimal ibadah puasa di bulan Ramadan ini agar mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul-betul dengan kewajiban ibadah puasa ini kita selaku umat Nabi dan hamba Allah bisa menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Sehingga kualitas kita ini ditentukan oleh ketakwaan kita akibat dari puasa tersebut. Walaupun tadi sudah disebutkan wa ana ajzi bihi, betul, seolah-olah khusus hanya puasa saja. Padahal semua ibadah ya yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi pahala ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa seolah-olah spesial? Puasa ini wa ana ajzi bihi. Karena hanya yang tahu persis kita puasa atau tidak puasa, lahir batin kita hanya Allah. Salat kelihatan gerak-geriknya, kedengaran ucapannya. Haji kelihatan aktivitasnya, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan aktivitas ibadahnya mayoritas itu adalah fi'aliyah, kendati ada yang qalbiyah. Sementara puasa ini tidak ada yang tahu kita puasa atau tidak. Itu orang nggak ada yang tahu. Kita sembunyi minum di suatu tempat, manusia nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Disinilah pentingnya anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yara. Sehingga ibadah puasa itu seolah-olah akan mencapai pada satu tingkat ihsan yang sedemikian rupa tinggi. Kita akan menjadi seorang muhsin sejati dengan makna beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Kalau tidak melihatnya, ya kita yakin bahwa Allah menyaksikan kita. Allah melihat kita betul, Allah mengawasi kita betul dengan ibadah puasa ini. Kalau ibadah sholat, mungkin yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya diketahui oleh Allah, hanya hati kita, niatnya lurus atau tidak, ikhlas atau tidak, lempeng atau tidak kepada Allah. Demikian pula haji dan zakat. Tapi kalau puasa dua-duanya, lahiriah dan batiniyahnya. Karena lahiriah tidak diketahui oleh siapapun, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hati kita dengan niat menunaikan ibadah puasanya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa itu akan bernilai sampai membebaskan seluruh dosa yang pernah kita tunaikan, segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita laksanakan, durhaka yang pernah kita lakukan, itu bisa terhapus dengan syarat dua hal, imanan wahtisaban. Betul-betul iman kepada Allah dan ihtisab, semata-mata mengabdikan diri ke hadiratnya untuk taqarrub ke hadiratnya pula. Ikhlas, murni, li ajli mardatillah, hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kualitas yang ada dalam menunaikan ibadah puasa ini bagi kita semua tergantung kita itu sendiri. Di samping kita bisa menunaikan syariah dengan sempurna, bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang sempurna berkenaan dengan ibadah puasa ini, baik itu rukunnya ataupun syaratnya, tapi ada nilai akhlak yang harus kita capai di samping iman dan wahtisaban. Apa gerangan? Konsisten dengan sunnahnya, berorientasi dengan sunnah-sunnah ibadah puasa itu sendiri. Punten Pak Kiai, sepertinya kita Mangga, dulu. Silakan, mangga. Sangat menarik sekali ini. Mohon maaf Pak Kiai, ini dipotong dulu tadi. Mangga, silakan. Konsisten dengan sunnah dari Pak Kiai. Ya, baik. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita break dulu sebentar menyaksikan pariwara yang akan lewat berikut ini. Silakan. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Ramadan Menyapa yang diselenggarakan oleh LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon
bekerja sama dengan Radar Cirebon Televisi. Baik, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini, pada sesi kedua ini. Mangga Pak Kiai bisa melanjutkan yang tadi terpotong. Pemirsa RCTV yang budiman, rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi bukan hanya semata wajibnya dengan rukun dan syaratnya, tapi sunnah-sunnahnya juga harus dipenuhi. Setidak-tidaknya ini hanya mencapai standar awam ini juga. Kalau standar khusus sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali, tentu jauh lebih berat lagi. Untuk menggapai nilai kualitas ibadah puasa ini harus ditunjang dengan penunaian ibadah-ibadah sunnahnya yang berkenaan dengan puasa ataupun yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Karena sunnah-sunnah ini ada yang berhubungan langsung dengan ibadah puasanya dan ada yang berhubungan dengan bulan Ramadannya. Serta ada yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan puasa dan bulan Ramadan. Namun itu amat sangat menunjang kepada pencapaian kualitas ibadah puasa kita. Kendati demikian, bukan berarti kualitas itu mengarah kepada khusus atau khususul khusus. Ini baru pada standar biasa ini. Standar awam, standar umumnya orang. Karena awam dalam kaitannya dengan puasa, itu bukan berarti dia tidak berilmu. Beda dengan awam orang yang tidak berilmu. Ada yang alim, ada yang awam. Melainkan ini awam, bisa saja dia berilmu tapi tidak mampu mencapai kualitas ini. Yang khusus atau khususul khusus. Melainkan hanya bisa mencapai tingkat kadar puasa secara umum dan mayoritas orang menunaikannya. Apakah sunnah-sunnah itu? Yang pertama, yang berkaitan dengan puasa itu sendiri, yaitu ta'jilul fitri, mempercepat berbuka puasa. Wah, kayaknya ini bisa dilaksanakan ini oleh siapapun juga. Karena rasa lapar mendorong untuk cepat makan dan cepat minum. Cepat menghilangkan haus dan cepat menghilangkan lapar. Yang kedua, takhirus sahur. Mengakhirkan sahur. Sahurnya diakhirkan sebagai sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah yang ketiga ini agak berat ini. Tarku hujril kalam, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada artinya. Ucapan-ucapan yang bisa menjurus kepada mendatangkan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang tidak ada artinya, yang tidak ada manfaatnya, perkataan yang sekiranya tidak ada faidahnya buat kita, tidak usah kita utarakan. Obrolan-obrolan yang bisa menimbulkan durhaka dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hindari itu. Dan memang ini agak berat. Termasuk di dalamnya al-kizbu, dosa, berdusta ya. Atau ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Dan yang semakna dengan itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada kita untuk meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, tarku ma la ya'ni, yang tidak bermakna yang sama sekali. Tinggalkan itu. Ini amat sangat penting bagi orang yang menunaikan ibadah puasa. Nah, kenapa sunnah ini penting dilakukan? Menurut Syekh Nawawi Al-Bandani, itu yang namanya sunnah akan bisa menunjang kekurangan-kekurangan yang wajib. Kekurangan yang wajib akan bisa disempurnakan dengan menunaikan sunnah. Sunnah itu adalah satu tambahan. Yang mana tambahan ini banyak, maka akan bisa menyempurnakan yang kurang-kurang dari kewajiban yang kita tunaikan. Kalau ibarat orang dagang, untungnya yang bisa menunjang modal, yang bisa memperbesar dan memperbanyak modal kita. Ini bisa menambah modal.
Sehingga semakin besar usaha kita karena terpenuhi oleh keuntungan-keuntungan itu. Puasa kita pun sama. Akan bisa sempurna manakala yang sunnahnya bisa dilaksanakan. Tentu ini bukan berarti mudah juga, walaupun itu sebatas sunnah. Karena manusia memiliki batasan dan kemampuan-kemampuan sampai pada titik jenuh. Kebosanan selalu dialami oleh manusia, kemalasan selalu dialami oleh manusia. Ya. Makanya sering disebutkan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan tempatnya lupa. Bahkan kaslan. Manusia suka nggak kiyeng. Manusia termasuk kusala, orang yang suka meninggalkan yang semestinya harus dikerjakan karena kemalasannya dan karena kelalaiannya. Ya. Memang berat kalau orang memiliki kelemahan-kelemahan ini jika manusia itu, kita semua ini tidak sungguh-sungguh konsisten. Maka konsisten ini amat sangat penting dan istiqamah dalam melaksanakan sunnah di samping melaksanakan yang wajibnya. Itu yang berhubungan dengan puasanya. Yang berhubungan dengan Ramadannya berbanyak tadarus sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Memperbanyak sedekah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling lebih getol di saat bulan Ramadan bersedekah terus-menerus. Sampai ada seorang sahabat Rasulullah yang dibeli 1 karung korma oleh beliau untuk digunakan bersedekah kepada yang lain. Kendati sahabat itu mengatakan bahwa tidak ada lagi yang lebih miskin daripada aku. Luar biasa Rasulullah bersedekah di bulan Ramadan. Di samping karena dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sifat Rasul. Sampai sedekahnya Rasulullah dan lemah lembutnya Rasulullah, kasih sayang Rasulullah dalam membantu orang lain itu lebih halus daripada angin yang menghembus. Angin itu tidak digerakkan oleh apa-apa tapi bergerak dengan sendirinya. Dan bisa cepat dia berjalan, dia berlangsung, dia bergerak. Rasulullah begitu. Keluar dari dirinya, motivasi dirinya sedemikian rupa kuat untuk membantu orang lain. Kemudian cepat sekali beliau memberikan bantuan kepada siapapun juga. Tidak lambat-lambat dan tidak malas-malas. Nah, kalau kita tunaikan itu, ya insya Allah kita akan sedikit ataupun banyak bisa meraih nilai-nilai daripada ibadah puasa untuk mencapai tingkat kualitas puasa yang setidak-tidaknya kelas awal. Kemudian yang patut kita perhatikan juga bahwa dalam melaksanakan sunnah ini yang sifatnya umum. Sifat umum itu kebaikan apa saja kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Pekerjaan apa saja yang membantu untuk kepentingan peningkatan ibadah puasa kita bisa kita kerjakan. Ya. Berkaitan dengan bulan Ramadannya, sholat taraweh yang getol. Karena tidak ada di bulan-bulan lain. Sholat taraweh ini. Kendati kita mungkin tidak bisa sepenuhnya bisa terlaksanakan selama bulan Ramadan, setidak-tidaknya mayoritas hari-hari di bulan Ramadan diisi malamnya dengan sholat taraweh. Ya. Kemudian kita pun jangan sampai lupa bahwa dalam menunaikan ibadah puasa ini, dengan merasakan lapar dan merasakan haus, merasakan dahaga, kita bisa merasakan betapa orang yang tidak mampu dengan laparnya dan dengan dahaganya. Sehingga solidaritas kita tumbuhkan. Rasa memperhatikan kepentingan orang lain harus betul-betul dikembangkan. Harus tumbuh dalam diri kita. Yang manakala itu betul-betul menjadi bagian hidup dan melekat pada diri kita, insya Allah sedikit atau banyaknya, walaupun puasa kita puasa orang awam, ada kualitasnya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Kiai, luar biasa sekali nih materi yang sudah disampaikan. Tapi sekali lagi ini harus jeda Pak Kiai. Mangga, silakan. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, pemirsa juga bisa ikut berinteraktif ya
dengan kita di studio dengan menghubungi nomor telepon yang tertera ataupun bisa lewat via WA. Pemirsa, kita jeda dulu sebentar menyaksikan pariwara yang berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Ramadan Menyapa dengan tema menggapai nilai puasa yang berkualitas. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai terkait dengan bagaimana menggapai nilai puasa yang berkualitas, yakni diantaranya tadi disebutkan oleh Pak Kiai ada dua poin yang itu bisa menjadi standar nilai puasa kita. Yang pertama imanan, yang kedua ihtisaban. Tetapi dua poin ini mungkin bagi kita sebagai orang yang awam mungkin bisa menggapainya hanya berapa persen ya Pak Kiai. Tapi tadi disampaikan juga oleh Pak Kiai terkait dengan bagaimana untuk melengkapi nilai-nilai puasa kita untuk bisa lebih berkualitas, yakni dengan menambah ibadah-ibadah sunnah yang lain, yang itu bisa menjadi pelengkap nilai puasa, kualitas puasa kita. Baik, pemirsa, terkait dengan ini Pak Kiai tadi, nilai puasa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa sudah wa imanan wahtisaban, kemudian juga sudah ditambah dengan nilai-nilai sunnah, ibadah-ibadah sunnah, baik yang berkaitan dengan Ramadannya seperti ibadah tarawih ataupun ibadah-ibadah yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan, misalkan tadarus, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Ini masuk ke tingkatan masih dibilang awam gitu Pak Kiai. Ya, sebetulnya tingkatan puasa itu yang tadi disebutkan, tadi disinggung oleh Pak Kiai, ada tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali. Nah, tingkatan puasa yang menurut Imam Al-Ghazali itu seperti apa Pak Kiai? Ya, yang sempat saya baca dan saya terima informasi, puasa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ada tingkat-tingkatan. Itu satu puasa awam. Yang tadi kita tunaikan itu baru sampai tingkat ini. Yang kita laksanakan pada umumnya sampai tingkat ini. Tingkat umumnya orang melaksanakan. Bisa menahan makan, menahan minum, menahan hubungan sebadan gitu ya. Kemudian kita bisa menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah ya. Sementara tingkatan yang kedua adalah puasa khusus, yaitu puasa yang mampu memanfaatkan seluruh anggota tubuh kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan dari berbagai macam hal yang bisa mendatangkan dosa dan maksiat kepada Allah. Mata kita harus ditahan dengan baik-baik supaya jangan melihat hal-hal yang bisa menimbulkan dosa. Ya, saya katakan itu tadi puasa kita baru tingkat awam. Dari rumah saya ke sini saja sudah berapa maksiat dengan mata yang saya tunaikan di perjalanan ini. Segitu pakai mobil, apalagi yang pakai motor. Jadi banyak dosa yang kita tunaikan dengan mata. Telinga, kita harus bisa menjaga telinga kita dari pendengaran-pendengaran yang sekiranya bisa mendatangkan maksiat dan dosa. Artinya menjaga mata dari dosa, menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang mendatangkan dosa, demikian pula menahan mulut. Tadi tarku hujril kalam itu bisa meninggalkan omongan-omongan yang tidak ada artinya sama sekali, harus betul hakiki. Tuh. Selamanya dan seterusnya secara konsisten. Berkesinambungan, kita bisa menjaganya dengan baik. Kalau guyonan yang baik. Ya Rasul tukang guyon, tapi toh Rasulullah guyonnya bermanfaat. Guyonnya guyon yang bermakna. Ya, perkataan Rasulullah semuanya bernilai. Nah, sementara kita kadang-kadang banyak yang nganggur dari obrolan-obrolan kita ini. Ya, kemudian menahan
tangan kita dari perbuatan yang tidak baik, kaki kita digunakan untuk berjalan kepada hal-hal yang tidak baik, dan seterusnya. Luas sekali dan kompleks persoalannya. Demikian pula pikiran kita. Tidak bisa digunakan untuk sembarangan berpikir. Ya. Nah, hati juga sama. Harus kita bisa menggunakan hati sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena semua kan akan dipertanggungjawabkan. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di depan mahligai pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu khususul khusus. Wah, ini jauh lebih hebat lagi. Sudah khusus lagi. Levelnya tingkat tinggi sekali. Ini bukan saumun nabi, ini saumul anbiya nih ya. Turun sedikit saumul ashab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau puasanya para wali, para ulama-ulama terdahulu ya. Makanya ulama-ulama kita sendiri tidak mengakui bahwa dirinya puasanya sampai tingkat khususul khusus. Jangankan khususul khusus, kiai-kiai kita itu pada tawadhu. Ke khusus saja tidak bisa. Belum bisa mencapai ke arah itu. Paling sampai pada awam ini, dianggapnya awam. Padahal mereka orang-orang besar, padahal mereka ahli taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam konteks puasa mereka mengakui bahwa puasanya belum sampai sesuai dengan harapan yang ditawarkan oleh Imam Ghazali, kelas khusus dan khususul khusus. Itu begitu. Ada tiga tingkatan. Iya, tiga tingkatan. Tapi, betul. Dari tiga tingkatan itu untuk tingkatan kita mungkin masih jauh ya Pak ya. Betul. Contoh nih ya. Ya. Kalau sasaran dan tujuan puasa itu adalah menjadi orang yang takwa, kita ambil ciri orang-orang yang bertakwa. Dari surat Al-Baqarah awal saja. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lah istiqomah salat aja kita repot ini. Betul, Pak. Ya. Kedua, kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mengambil ciri takwa yang tertera secara tekstual pada surat Al-Imran ayat 133. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala baik di saat rezeki kita omber atau di saat rezeki kita kekurangan. Jadi tidak pernah melihat situasi apapun juga yang ada pada harta kita kecuali diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bersedekah dan membantu orang lain di samping yang wajib seperti zakat. Kemudian wal kadhiminal ghaidha. Kalau melihat dari surat Ali Imran ayat 133, menahan emosi. Artinya menurut para ulama manusia punya emosi, manusia punya amarah, manusia punya ghaidh. Nabi juga punya ghaidh. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawli. Karena rahmat Allah itu Rasulullah sehingga linta lahum. Tidak emosi, tidak marah akibat sahabat yang tidak mentaati nasihatnya di saat perang Uhud. Ya. Karena rahmat Allah. Nah, kita pun akan bisa wal kadhiminal ghaidh, termasuk orang yang menahan emosi kalau kita mendapat rahmat Allah. Lah rahmat Allah kita bisa diperoleh melalui puasa sebetulnya. Awwaluhu rahmah. Awal bulan Ramadan ini dengan menunaikan ibadah puasa mendatangkan rahmat dari Allah. Tapi soalnya kualitas puasa kita ini bisakah mendatangkan rahmat Allah itu? Nah, wal kadhiminal ghaidha, menurut para ulama semua orang punya emosi, tapi dia mau mentahannya. Tidak keluar dalam bentuk ucapan, apalagi dalam bentuk tindakan. Orang emosi kalau dikeluarkan dalam bentuk ucapan saja kadang-kadang kasar yang keluar dari lisannya. Apalagi dalam bentuk tindakan, terjadi tawuran. Sebagaimana kemarin demo, sampai ada orang yang dipukuli, macam-macam, ada yang dirusak. Anarkis ya. Anarkis jadi. Dalam keluarga saja bisa KDRT. Iya, betul. Ya, di sekolah anak bisa diselentik itu oleh gurunya.
bahkan lebih dari itu. Kalau emosi tidak terkendali. Ya, wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ini pun tidak mudah. Berat ya. Karena kelas wal afina 'anin nas menurut sebagian ulama, dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, kita masih mengakui bahwa orang lain punya salah kepada kita. Sementara tingkat yang tertinggi bagaimana tidak pernah menganggap orang lain berbuat salah kepada kita. Luar biasa ya. Kan ini susah lagi. Iya, ini yang betul. khusus. Iya, khususnya. Mohon maaf Pak Kiai, Iya, kita betul. jeda dulu. Maka, Sangat menarik pemirsa, iya. Dimanapun Anda berada. Tapi kita harus jeda dulu menyaksikan pariwara yang berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali bersama kami dalam program Ramadan Menyapa yang diselenggarakan oleh LP2M Yayan Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan Radar Cirebon Televisi. Kita lanjutkan diskusi kita atau kajian kita pada sore hari ini. Pak Kiai, tadi terkait dengan apa yang disampaikan, dijelaskan oleh Pak Kiai, ada hal yang menarik tadi itu. Ya, terkait dengan apakah puasa kita, bagaimana puasa kita itu bisa mendatangkan rahmat tadi itu. Jadi Ramadan awaluhu rahmah. Jadi Ramadan 10 hari pertama itu Allah menyediakan rahmat, dan dengan puasa kita bagaimana puasa itu bisa mendatangkan atau kita bisa mendapatkan rahmat dengan puasa kita. Nah, itu seperti apa Pak Kiai? Termasuk juga barangkali ada ciri-ciri atau tanda bahwa puasa kita yang kita lakukan itu bisa mendatangkan rahmat gitu. Rahmat Allah itu datang ke kita, diberikan kita. Ada ciri-ciri yang baik lahiriah yang bisa kita lihat atau seperti apa Pak Kiai? Ya. Yang dapat saya pahami bahwa puasa bisa mendatangkan rahmat itu dengan kaidah yang umum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali kepada orang yang muhsin, orang-orang muhsin ya. Artinya jika kita pahami dengan baik tentang puasa kita supaya mendatangkan rahmat, puasanya berbasiskan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jadi rahmat Allah pun tidak mudah diperoleh oleh setiap orang. Kalau Rasul sih memang diberi. Betul. Kalau kita kan suruh berlomba untuk mendapat rahmat itu. Allah menaburkan, tapi silakan kalian cari sendiri. Kalau Rasulullah diberi oleh Allah. Iya. Dan sesungguhnya kalau kita mau jujur, masuk surganya kita, manusia awam seperti kita ini, kayak tidak mungkin dengan amal ini. Kayak amal kita ini tidak bisa untuk menjadi tiket masuk surga. Jangankan tiket masuk surga, tiket Mandalika juga belum tentu. Sehingga rahmat Allah inilah yang akan mengantar kita masuk surga. Masuk surga kita karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setidak-tidaknya kalau tidak sampai pada tingkat ihsan, sudah puasa kita disertai dengan satu, banyak memperhatikan Al-Quran. Kalau ada orang baca Quran, kita dengarkan, kita perhatikan. Ya. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan dan perhatikan. Kalau kita tidak mau baca sendiri. Jadi lumayan tuh dengar baru memperhatikan, dapat rahmat Allah itu tuh. Kalau dengar dan memperhatikannya serius lagi. Dengan hati. Dengan hati, bukan hanya dengan fisik semata. Kedua, wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Sudah kita laksanakan ibadah puasa kita sebagai bukti kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Makanya ketika kita niat puasa di malam hari, itu kan selalu orang tua kita mengajarkan, kiai-kiai kita mengajarkan dengan bahasa Jawa kan. Niat isun puasa, ing dina besok iki, kan gitu. Saking nekani perdune bulan Ramadan, gitu kan. Ing tahun iki,
karena melaksanakan perintah Allah lan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah kita taat pada Allah dan taat pada Rasul, bukan karena yang lain-lain. Adapun nanti dinilai kayak apa, serahkan semuanya kepada Allah. Inilah pentingnya tawakal. Karena kita sebatas ikhtiar, kita sebatas berusaha semaksimal mungkin dengan mengerahkan seluruh daya kemampuan yang ada pada diri kita, baik lahiriah maupun batin. Lalu tingkat seberapa kita bisa mendapatkannya, tawakal ala Allah. Wa idza azamta fa tawakkal ala Allah. Kalau sudah punya rencana yang matang dan kesungguhan untuk bisa melaksanakan rencana itu, tawakal pada Allah. Setelah terkonsep, terplanning gitu ya, dengan berbagai macam fasilitas yang mendukung, serta kekuatan dan kelemahannya sudah tahu untuk melaksanakan perencanaan itu, seluruhnya tawakal pada Allah. Ikhtiar yang semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan rahmat. Betul. Diantaranya adalah dengan ibadah puasa ini. Nah, ini ada yang menarik Pak Kiai terkait dengan saya belum begitu mengetahui apakah ini hadis atau makalah atau apa itu. Ada naumus shaimu ibadatun. Kadang-kala menjadikan dasar orang itu kadang malas ya, mau tadarus lemes jadi tidak tadarus tidur lah, jadi banyaknya tidur itu seperti apa? Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada itu dalam satu kitab kecil yang disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bankani yang syarahnya namanya Tanqihul Qaul. Itu kitabnya karangan Imam Jalaluddin As-Sayuti. Lubabul Hadis namanya. Itu ada bab fadilatus shaum di situ. Ada tentang hadis naumus shaim ibadah. Ya setidak-tidaknya dengan tidur meninggalkan maksiat itu. Ya daripada melek ngomong akan uang, ya lebih baik turu. Berarti ada ini ya Pak Kiai. Itu nanti masuknya tingkatan awam yang walaupun awam rada mending. Masih mending ya Pak Kiai. Cuman dalam fikih itu dibahas oleh para ulama-ulama fikih. Bagaimana kalau orang tidur terus selama sehari dari pagi pas waktu sholat aja sholat saja melek tuh dilaksanakan. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Alasan yang mengatakan boleh ya tarkul ma'asi itu. Tarkul ma'asi. Dengan tidur bisa meninggalkan maksiat. Daripada melek durung tentu. Jadi ada ininya Pak ya, tetap ada nilai plusnya. Ada. Ya segala sesuatu bagi manusia kan ada kurang dan ada lebihnya, ada plus minusnya yang dilakukan oleh manusia dalam segala hal. Itu kan metode tidur menjadi ibadah tuh, untuk meninggalkan maksiat. Itu kan metode. Tapi tidak semua metode itu memiliki kelebihan semua, pasti ada kekurangannya. Dalam segala hal. Ya begitu. Terima kasih Pak Kiai ini atas ilmunya nih, berbagi ilmunya sangat bermanfaat sekali Pak Kiai. Amin. Mudah-mudahan. Alhamdulillah pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, tidak terasa 60 menit kita sudah berbincang, berdiskusi, berdialog di dalam acara ini Pak Kiai. Mungkin sebagai kesimpulan atau closing statement Pak Kiai, mangga untuk menutup. Pemirsa RCTV, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kesimpulan dari obrolan ini, pertama bahwa puasa untuk mencapai kualitas yang diharapkan sesuai dengan apa yang tertera pada ayat Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, itu amat sangat berat. Namun kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Berapapun hasilnya yang kita dapatkan, kita semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wa ana ajzibihi. Yang akan menilai puasa kita dan seluruh ibadah kita sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-kali kita menilai diri sendiri, apalagi gemar menilai orang lain. Apalagi dari sisi yang negatifnya. Iya, betul. Yang kedua, kita usahakan puasa kita kalau ingin mendapatkan kualitas yang tertinggi, yaitu puasa berbasiskan ihsan. Yaitu dengan kesadaran bahwa ibadah kita ini kalau bisa sampai tingkat seolah-olah dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyaksikan Allah dan bisa melihat
Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita sadar bahwa kita diawasi oleh Allah dalam menunaikan ibadah puasa ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kiai. Sebetulnya 60 menit kurang ya Pak Kiai. Pembahasan yang sangat menarik ini, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 17 ya, yang menandai bahwa kita harus berakhir di segmen ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, demikian program Ramadan Menyapa edisi pada sore hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa semuanya, dan mohon maaf, terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber Pak Kiai Selamat Firdaus yang sudah berbagi ilmu luar biasa sekali. Saya pribadi merasa kurang Pak Kiai, pengen berbincang kembali dengan Pak Kiai di lain kesempatan mudah-mudahan. Terima kasih pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.